Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Good morning, Pak Samsudja. Good morning, Pak Arifin. How are you today, student? How are you, Pak Arifin? I'm fine, thank you. Okay, good. Well, Yeah. today we talk about is Degree of comparison. comparison degree of comparison. It's okay. Oke. Apa sih degree of comparison, Pak? Degree of comparison bahasa Indonesianya degree itu artinya tingkatan, comparison itu ada perbandingan ya. Jadi hari ini kita bahas tingkat perbandingan ya. Ya. Kalau di LKS ada di bab berapa, Pak? Di bab 3. Nah, maka itu kamu siapkan, dengarkan, catat, dan siapkan buku LKS-nya, catatannya. Jangan lupa the dictionary, kamus. Are you ready? Siapkan? Okay, before we discuss about the dialogue, let's see the definition of degree of comparison. Yeah, degree of comparison is kind of comparison used to compare people. Ya kan, kamu bisa membandingkan compare people, bisa membandingkan animal, bisa membandingkan juga something ya, with another or with the other using adjective to compare. Kita menggunakan adjective pasalnya. Apa ya? Adjektif itu? Adjective itu kata sifat ya. Contohnya. Misalnya tinggi gitu, tall. Nah, tinggi. sekarang kita ada di perpus. Adjektif yang tepat apa? Large misalnya ya. Terang. Light ya. Terang. Itu kata sifat ya. Bisa juga wide. Wide. Kemudian clean. Clean. And many others ya. Yes. Actually there are 3 degree of comparison pasang. Ya. You have to know well ya. Hmm. First of all you have to know positive degree. Apa itu positive degree? Positif membandingkan yang positif, maksudnya yang sama gitu ya. Berarti tingkat perbandingan sama Yang ya. sama ya. Oke. The second. Second is comparative degree atau degree of comparative. Kalau dibalik itu ada of-nya ya, degree of comparison. Apa artinya? Tingkat lebih ya, perbandingan tingkat lebih. Misalnya ya nanti kita jelaskan berikutnya, ini tahu aja dulu tuh namanya. Kalian tahu namanya sebelum masuk ke dalam tuh ya. Tahu ini namanya Indomie, nanti merasakannya nanti. Terakhir yaitu superlatif. Apa itu superlatif, Pak? Superlatif itu super, kalau Superman itu orang yang paling hebat. Iya. Jadi superlatif itu ya tingkatan yang paling, misalnya di kelas ini yang paling cerdas siapa, yang paling rendah siapa. Tapi beda ya, dalam kalimat jangan bilang Superman nanti super apa gitu. Iya. Kita ada rumusnya. Ada nanti kita rumus. Nanti itu ya, intinya itu positif, komparatif, dan superlatif. Oke, next. We continue our material. Now you have to observing ya. First of all you have to observe. Look at the dialogue above. Jadi kamu lihat dialog di atas. Nah, nanti setelah kamu lihat ada pertanyaannya. Ya. Pasang, it's better we read the dialogue Pak Samsudja as the Putra and I am as Bodo ya. Oke. To make more clearly. You are first. What are you doing, Mr. Putra? I'm looking at the horse brochure again. There are 3 horses in the town, but I cannot decide which one we should buy. Let me see. Why don't you buy a house at the sunset? It looks the most comfortable of the 3, and it is cheaper than house in the gray. That's true, but it's on the main road, next to all the cafe and restaurant. So that means it's in the most convenient part of town. But I'm sure it's more nice than the owner house. What about the sea view then? Well, it is the cheapest house in town, and it's probably quicker than the sunset. How about you buy the house at the sea view then? I don't know. It looks quite dirty, don't you think? Perhaps it is not as clean as the other, but the brochure say it got the friendly people in town. I like the grand. It's the most luxurious of the 3 houses, and it's closest to the beach. But it's too expensive you want for it. Oh, suppose you are right. Let me look at the house in the future. I'm sure it will be fine. Yeah, thank you Pak Sam. Now we come to the questions. Berikutnya ada beberapa pertanyaan question, nanti kamu pahami dan dijawab. Oke. Number 1, Pak Sam. Oke. Who are involved in the dialogue? Maksudnya apa, Pak? Who itu siapa ya? Iya. Involved terlibat. Jadi siapa sih yang terlibat di dalam dialog itu? Kan gampang banget Pak Sam. Gampang banget. The second, yang kedua. What is Mr. Putra doing?
Apa artinya? Apa yang Mr. Putra lakukan itu? Ngapain gitu ya? Iya. Ingat loh, udah diajarkan ya, what bla 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 doing. Ya. Itu menanyakan mengerjakan sesuatu apa yang Ngapain sedang ya? dilakukan. Ngapain ya? Ya. What are you doing? The next, according to Mr. Bono, menurut Mr. Bono, gitu ya, according to Mr. ya, according to menurut. Ya. Where is the location of the most comfortable house? Berarti itu minta pendapat ya, pendapat dari Pendapat Mr. ya, Bono Mr. ya. Bono. Gimana pendapatnya sih dari dialog itu? Ya. Di mana lokasi yang paling nyaman? Paling nyaman ya? Good. And fourth, according to Mr. Putra, what is the characteristic of the house in Sisu? Ya, Maksudnya, menurut Pak Putra, apa sih ciri-ciri dari rumah yang ada di sisi laut? Gitu apa ya? ya, ada pemandangan laut dari Ya, depannya. pemandangan laut ya. Terakhir apa? Terakhir, in what location does Mr. Bono most likely like? Nah, just 5 question. Cuma 5 pertanyaan. Gampang ya Pak Rifin? Ya, gampang. Silakan kalian pelajari, pahami, langsung bisa jawab ya. Ya. Yang pertama mungkin kita pandu ya. Ini masih kita pandu ya. Mhm. Who are involved in the dialog? Berarti karakternya siapa yang dialog itu? Antara siapa dengan siapa yang terlibat? Jawabnya apa Pak Sam? Jawabnya kedua orang itu ya. Iya, Yaitu berarti Mr. Mr. Putra and Bono dan Mr. Putra. Gampang banget itu harus. Jadi kalian bisa menjawab pendek, bisa menjawab panjang. Kalau pendek, boleh kamu dan jawab Mr. Bono and Mr. Putra. But kalau di komplit, Mr. Putra and Mr. Bono are involved in the dialogue. Nah, ya. Betul Pak Rifin? The long Hmm. answer and the short answer. You can just Mhm. ya. Yeah. The next one, what is Mr. Putra doing? Apa yang dilakukan Mr. Putra tuh? Kalian bisa lihat di dialog itu, yaitu what are you doing? Ada pertanyaannya. Berarti jawabnya, I'm looking at how. Nah, saya sedang melihat. Jadi jawabannya, he is atau Mr. Putra is looking at the house brochure ya. Brochure tentang perumahan gitu kan bahasanya. Yang ketiga Kak? Ketiga, according to Mr. Bono, where is the location of the most comfortable? Yang paling nyaman itu di mana? Gitu ya. Jawabannya di sini in the green ya Pak Sam. Iya. Good. Berikutnya nomor 4 jawabannya yang menurut Putra karakteristiknya apa tuh Pak Sam? Karakteristik nomor 4 berarti Jadi kita lihat jawaban dari Mr. Putra ya. Lihat ya. iya, nah Putra lihat Putra itu berarti well it is the cheapest house in Pawon and it is probably quieter than the sunset. Lebih sepi, lebih nyaman dan lebih murah, bukan lebih murah lagi, the cheapest. Tapi jangan ahli. lupa Pak, jangan lupa diawali dengan according to Mr. Putra. According Mr. Putra, Oke. it is the cheapest house. Nah gitu boleh ya. Terakhir Pak Sam berarti In what location does Mr. Bono most like? yang paling disukai itu apa sih? Di lokasi yang mana? Yang paling disukai ya. Yang paling disukai? Berarti kalian Lebih siap condong kemana gitu? terakhir biasanya ya. Kalimat terakhir. Can you find Perhaps it is not as clean as the in the garden? ya gitu intinya. Nah pertanyaan ini semuanya di dialog itu ya. Intinya kalian bisa memahami pertanyaan, memahami dialog, kalian bisa jawabannya pasti ada di situ. Dalam ujian juga seperti itu. Kita langsung ke materi inti tentang pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang contoh-contoh yang real. Comparison of them. Iya, kalau dia real di lapangan berarti pas nanti ya. Iya. Ini agak dikasih rumus dulu nanti ya. Collecting information. Kalau contoh positif dari kalimat yang di atas itu, it is not as clean as the other. Di mana Pak cirinya positif degree itu? Positifnya pakai s, adjektif plus s pasang. Mana adjektifnya Pak? Clean berarti clean itu bersih artinya, berarti itu positif adjektif ya. Jadi artinya apa Pak itu Pak? Ini tidak sebersih yang lainnya. Ininya tuh apa ya Pak? Ininya tuh rumah. Ya. Rumah atau ruangan ya? Nah boleh dari dialog di atas tuh ya. The second. The second komparatif, tingkat perbandingan lebih gitu ya, dibandingkan tapi lebih gitu. Iya. Contohnya di sini, it is cheaper than house in the grain. Yang artinya apa? Rumah ini lebih murah daripada rumah yang ada di grain itu ya. Sini komparatifnya gimana? Sini komparatif ada IR dan terakhirnya den. Jangan lupa itu ya, IR dan den. Misalnya tall, tinggi, jadi taller. Nanti dikasih den gitu. Jadi misalnya Mr. Arifin is taller than Pak Samsul Rijal. Gitu misalnya diperbandingkan gitu Pak Sam ya. Kalau strong jadi apa Pak? Strong jadi stronger. Oke.
The last, the superlative degree Pak Sam. Ya, itu Di sini tingkat Pak. apa, Pak? Tingkat paling ya, super ya. Paling ya. Super. It looks the most comfortable of the three ya. Yang mana, Pak, cirinya? The most itu ya, dan comfortable. Kenapa Pak pakai mouse, Pak, di sini? Kenapa pakai mouse atau pakai more ya pakai mouse karena lebih daripada satu suku kata. Kalau Dari- tall jadi taller. Ya. Kalau cheap jadi cheaper. Tapi kalau beautiful nggak bisa kasih beautifuler tuh atau the beautifuler. Ya. Tapi more beautiful, the most beautiful. Begitupun comfortable pasang. Ya, Kalau comfortable lebih- itu berapa syllable? Comfortable. Jadi 4 suku kata. And beauty? Kalau Beautiful, beautiful 3. Pokoknya lebih dari 2 suku kata kita menggunakan more dan the most. itu alasannya, Pak, ya? Ya itu. Kita lebih tajam lagi langsung lihat contoh nih. Nah, nanti kamu lihat di atas ada contoh kata adjektif atau kata sifat dalam 3 perbandingan dalam kolom positif, komparatif, dan superlatif. Ada berapa contohnya, Pak? Nah ini saya bacakan sedikit aja ya. Kalian intinya ngerti tentang penambahan aja. Positif, smart, komparatif dikasih IS, smarter, dan Apa superlatifnya tipe artinya, Pak? smarter. Smart, do you understand smart? Cerdas gitu ya pasalnya. Iya, cerdas. Smarter? Ya, lebih cerdas, Smartest? paling cerdas. Oke. Berikutnya short, shorter, and shortest. Apa artinya Pak Sam? Artinya? Short itu pendek. Jadi komparatifnya shorter. Ditambah IR ya, ingat ya. Iya, iya. Karena one syllable, satu suku kata, artinya lebih pendek, dan superlatifnya menjadi paling pendek. Berikutnya Jadi, juga akhirannya nomor 3 juga XS. sama ya. Kita ke bawah ya. Heeh. Kita ambil contoh 1, 2 aja. Hmm. Pretty jadi pretty apa pretty Pak Sam? Sama ya? Pretty. Pretty ya. Hmm. Yang benar adalah pronunciation-nya pretty, prettier, and prettiest. Asal jangan pretty ya. Nah, artinya apa itu Pak Sam? Itu artinya senang ya. Nah, di sini mungkin Pretty cantik. contoh yang lainnya, Pak, ya. Di sini ditambah IR atau EST-nya, adjektifnya yang berakhiran huruf Y. Ya. Kita ada pretty, friendly, and greedy. Ya, iya itu ya terakhirnya ya. Ya. Until now, do you understand, student? Sampai di sini? Nah, sekarang silakan 1 menit dipahami di sini, nanti dijawab ya. Kita pandu ya. Oke. Read jadi gampang tuh. Jadi Hmm. richer, the richest. Tall, taller, the taller. Short, shorter, nah, dan seterusnya itu. Intinya kalian udah bisa dengan merubah-rubah itu. Kita langsung ke contoh latihan ke gambar nih. Lebih menarik lagi gambar, kalian bisa membandingkan mana sih yang lebih besar, mana sih yang lebih tinggi. Bukan besarnya ya, nanti beratnya berarti kita ukur. Itu gambarnya menarik ya, Pak, ya? Ya, there are 3 Tree of animal. pictures ya. Tree of animal. Animal ya. Iya. Picture of the animal. Hmm. The animal 1 Hmm. is elephant, Hmm. horse atau zebra, and the third apa pasangan itu? Goats. Cow atau kambing. Kambing. Kita bandingkan ya, height tinggi, Hmm. tingginya 3,5 pasang. Iya. Berarti yang dibandingkan adalah adjektif head and Weight, dari 3 animal. tiga Tiga binatang. binatang. Beratnya, dan Kamu pahami tingginya. dulu gambarnya, adjektifnya, baru kamu perbandingkan dalam bentuk kalimat Iya. comparison degree-nya. Betul. Tapi di sini dimintanya comparison degree apa ya, Pak, ya? Nah, Tingkat ini apa? based on the following data, kalian baca aja ya. Hmm. Based on the following data, dari data yang ada itu ya, Ya. data berikut, fill the sentences, Hmm. ya, isi Hmm. the sentences, kalimat-kalimat belum lengkap ini. To make the comparison, look at the number 1 misalnya ya. Contohnya, Pak? Ini an elephant, garis miring stress itu splash ya. Horse dan tall. Berarti kita menggunakan adjektifnya tall pasang. Iya. Mana yang lebih tinggi? Antara Elephant dan horse. Nah, binatang horse berapa tingginya horse? 1,5. Kalau gajah 3,5. Berarti gajah yang lebih tinggi kan? Pak, Berarti itu elephant nomor 1, Pak, bukan nomor 2. nomor 1 ya? Iya, maksudnya tapi nomor kontrolnya 1. nomor 2. Ya nomor 1. Elephant is taller than horse. Gitu. Nah, itu ya. Maka kalimatnya menjadi seperti itu. Di sini juga sama ya. Hmm. Horse is taller than goat. Iya. Nomor 3-nya tentang short, pendek. Yang mana yang tadi lebih tinggi, sekarang lebih pendek. Mana yang lebih pendek nih? Antara horse dan elephant. Berarti horse yang lebih pendek ya Pak Sam? Iya. A horse is shorter than An elephant. ini komparatif ya. Iya. Nggak bisa sama tingginya karena beda semua.
Ya. But elephant, horse berarti bigger than horse, lebih besar. Ya. Lebih besar maksud beratnya itu ya, maksudnya lihat. Terakhir, a goat and horse small nih. Apanya yang dibandingkan? Kecilnya ya, Iya. lebih kecil berarti a goat is smaller than horse. Nah, Jangan itu lupa ada D-nya ya kalau itu ya. Iya. Diberi the kenapa? Karena benda. Ya. Baik subjek maupun objek. Ya, salah satu ciri daripada superlatif itu adalah ada the-nya. Ya, The betul. best. Ah. My angkot is the best. Tuh ada the itu superlatif tuh. Angkotnya paling baik. My car is the best. My class is the ada the-nya itu ciri dari sama superlatif. Nah, sekarang yang terakhir, perhatian baik-baik. Kalian kerjakan di rumah, nanti dikumpulkannya nanti nunggu instruksi ya. Berapa nomor, Pak? Cuma 5, gampang. Gampang. Kalian sudah bisa membandingkan boleh binatang, boleh orang, boleh benda ya pasannya. Iya. Bisa Jadi kan? intinya kalau kalian dari awal sampai akhir memperhatikan tentang komparasi logik, pasti kalian bisa. Contohnya kita membandingkan tentang people ini, Pak. Ya. People misalnya di keluarga kalian antara father dan mother. Dibandingkan. Mana yang lebih tinggi kamu kalian? Ya. Dan dari sini juga kelihatan karena bisa tergambar ya. Oh, father is taller than my mother. Banyak, Pak, bukan tingginya aja. Bisa tingginya, Baiknya, bisa slimnya ya, langsingnya itu terserah kan. bisa gemuknya, Nah, bisa dan dan sebagainya. sebagainya. Itu Bisa juga membandingkan binatang ya, kalau kamu binatangnya ada di sekitarnya. sekitar aja yang Kamu inti bandingkan. biar lebih real ya Pak. Iya. There are 5 tasks you have to do at your home. Hmm. Next time we will meet again about the English lesson. Is enough. Oke. I think that's all ya for Yes. today. Huh? Thank you for your attention. I hope you enjoy for this meeting. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Goodbye.